Ada beberapa ayat dalam Al-Quran dikabarkan Rasulullah memiliki keutamaan yang amat hebat jika diamalkan. Ada ayat agung, siapa membacanya setiap habis sholat, maka selama 24 jam dalam perlindungan Allah dan dijamin Rasulullah masuk surga tanpa penghalang. Ada ayat-ayat lainnya lagi, siapa suka membacanya diberi pahala yang banyak, dibangunkan istana di surga dan diberikan kecukupan rezeki, bahkan bisa kaya raya. Simaklah hingga akhir video untuk mengetahui amalan ayat Al-Quran ini. Mari tidak mengabaikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari beberapa ayat Al-Quran yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan satu kisah teladan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, bahwa ada salah seorang sahabat awalnya kesulitan mendapatkan rezeki, hidupnya dalam kemiskinan, lalu mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun memberikan satu amalan. Setelah berlalu beberapa waktu, sahabat tersebut telah mengamalkan amalan dari Rasulullah. Tiba-tiba sahabat tersebut menjadi mudah dalam urusan rezeki. Dia pun menjadi berkecukupan sehingga mampu membantu keluarga, saudara, dan tetangga-tetangganya. Mari simak hingga menit terakhir. Yang berkenan menyimak hingga menit terakhir, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah sihatkan badannya, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir, berkah melimpah, keluarganya dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj menyebutkan riwayat yang bersumber dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan kemiskinan dan kesulitan hidupnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya memberikan nasihat, "Idza dakhalta baitaka fasallim in kana fihi ahadun." Jika engkau masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam terlebih dahulu jika di dalamnya ada seseorang dari keluargamu. Aulam yakun fihi ahadun fasallim alayya. Jika tidak ada seorang pun dari keluargamu di dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepadaku. Waqra' qul huwallahu ahadun marratan wahidatan. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas 1 kali. Lalu laki-laki yang menemui Rasulullah tersebut mengamalkan nasihat Rasulullah. Setiap kali masuk rumah ia mengucapkan salam, lalu membaca surah Al-Ikhlas. Ternyata dahsyat sekali, Allah kemudian melancarkan rezekinya dan memberikan kecukupan dan kekayaan sehingga mampu pula membantu para tetangganya dan kerabat-kerabatnya.
Maka benarlah sabda Rasulullah, siapa yang suka membaca surah Al-Ikhlas saat dia masuk ke dalam rumahnya, maka lenyaplah potensi kemiskinannya. Rasulullah mengabarkan hal ini dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran. Orang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika dia masuk ke rumahnya, maka kefakiran akan lenyap dari rumahnya dan rumah-rumah tetangganya. Maka barang siapa yang saat ini sedang kesulitan rezeki, cobalah amalkan surah Al-Ikhlas setiap masuk ke dalam rumah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam urusan rezeki. Para sahabat ini dia Doapedia Channel, surah Al-Ikhlas juga dianjurkan dibaca setiap habis sholat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidzat dubura kulli sholatin. Rasulullah menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas setiap selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Selain itu juga dianjurkan membaca ayat kursi. Rasulullah sangat menganjurkan kita membaca ayat kursi setiap habis sholat wajib 5 waktu. Di antaranya beliau menjanjikan masuk surga jika kita melakukannya. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal mautu. Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatin, siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib 5 waktu, lam yakun bainahu wa baina adkhulal jannata illa ayyamuta, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke dalam surga kecuali kematian. Fa idza mata dakhalal jannah, jika kelak dia meninggal dunia dia akan masuk surga. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi fi tuburi sholatil maktubati kana fi dhimmatillahi ila sholatil ukhra. Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam penjagaan Allah hingga ibadah sholat wajib berikutnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Demikianlah di antara ayat-ayat Al-Quran yang memiliki keutamaan yang amat hebat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.